Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Sulawesi Barat yang aku cintai? Balik lagi nih bareng saya Aira Agatha tentunya di program Orang Sulbar Bicara. Wah, sebelum kita berkenalan dan berinteraksi langsung dengan narasumber kita pada hari ini, ada kalanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian pemirsa di rumah yang menyaksikan Orang Sulbar Bicara. Kali ini eksklusif kita datang di kantor Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Kalau begitu kita langsung saja menyapa Bapak Wagub Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik untuk hari ini. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Sehat sejahtera. Ya. Harus Pak. Kalau begitu saya minta Bapak dulu untuk menyapa warga Sulawesi Barat. Halo warga Sulawesi Barat, saya Salim Mengga selaku Wagub Sulbar. Semoga seluruh masyarakat kita bersama untuk membangun Sulbar yang maju dan sejahtera. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama semua. Terima kasih. Wah, luar biasa. Maju dan sejahtera. Maju ekonominya, SDM-nya, sejahtera masyarakatnya. Wah, luar biasa, Pak. Pak, kali ini kita akan berbincang soal bagaimana program 100 hari kerja Bapak selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Tapi sebelum itu, saya meminta Bapak untuk sedikit menceritakan perjalanan karir Bapak sebelum menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sulbar. Kalau perjalanan karir saya sebenarnya tidak ada yang istimewa, sama dengan yang lain. Sekolah di setingkat SMA, lulus akhir tahun 70, kemudian saya mendaftar di Akademi Militer, selesai tahun 74. 74. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi pendidikan saya di Kecabangan di Padalarang, Jawa Barat. Selesai tahun 75. Setelah itu saya jadi komandan peleton di Satuan Detasemen Kavaleri di Batalion Kavaleri 10 dan bertugas di Kodam 14 Sasanudi. Itu selanjutnya saya 9 tahun di sana, pindah ke Bandung jadi pelatih guru militer. Kemudian setelah dari guru militer saya pindah ke Jawa Tengah sebagai wakil komandan batalion. Sampai tahun 90 kembali ke Bandung mengikuti pendidikan saya squad. 91 kembali lagi ke Jawa Tengah jadi komandan batalion. Siap. Kemudian komandan Kodim di Demak. Kemudian wakil asisten selama 7 bulan. Jadi asisten. Kemudian tahun 97 saya dan Rembone sampai 2000. 2000 saya kembali ke Bandung mengikuti pendidikan di Lemhanas. Wah, luar biasa sekali, Pak. Setelah pendidikan Lemhanas selama 9 bulan, saya diangkat menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri seluruh Angkatan Darat. Setelah itu, saya jadi Kasdam 4 di Ponorogo, merangkap WS Pangdam, karena Pangdamnya kebetulan sakit. Iya. Setelah itu kembali ke Kodiklat, Angkatan Darat, membawahi 21 pendidikan di Angkatan Darat. Terakhir jadi Pangdam Patimura. Kemudian saya mundur karena mengikuti seleksi Pilkada tahun 2006. Itu ya. Hebat. Ya. Setelah, karena saya gagal, kemudian tahun 2009 saya terpilih jadi anggota DPR RI selama 2 periode. Itu. Setelah itu selesai, saya istirahat, baru kemudian saya diajak sama Pak SDK untuk ikut kontestasi Gubernur Sulbar. Sampai sekarang. Perjalanan yang begitu panjang ya Pak ya. Tapi memang basicnya Bapak ini memang disiplin Pak. Ya. Pantesan aja ASN yang ada di Sulbar sudah mulai disiplin Pak kelihatan. Oke Pak, kira-kira di masa kerja Bapak ini kurang lebih 100 hari, apa aja nih program yang sudah berjalan Pak? Yang saya lakukan untuk 100 hari ini adalah penertiban. Sebab ada 3 hal yang harus kita bisa lakukan dalam melakukan tugas kita. Pertama disiplin. Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Penguasaan tugas. Penguasaan tugas. Ya. Itu dulu yang saya benahi selama 100 hari. Agar setelah 100 hari kita mulai berangkat untuk
memasuki program yang kita sudah canangkan pada saat yang sudah canangkan waktu kita sampaikan visi misi. Itu dulu yang kita lakukan. Sebab dalam kondisi kita tidak tertib, kita tidak disiplin, itu sulit kita untuk mencapai sasaran kita. Iya, benar. Itu dulu yang saya lakukan untuk sementara. Kemudian yang kedua, saya selesaikan beberapa masalah-masalah seperti misalnya ada konflik-konflik agraria perkebunan antara rakyat dengan perkebunan. Ini saya coba selesaikan secara bertahap karena konflik itu sudah berlangsung selama hampir 30 tahun. Luar biasa lama. Ya. Dan itu harus selesai. Karena waktu saya dulu di DPR RI, saya pernah sempat di Komisi 2. Tahun 2013-14 itu konflik agraria itu sampai 2000. Gitu. Dan sampai hari ini tidak selesai. Nah, karena itu saya bertekad di Sulbar ini, konflik ini harus selesai. Harus selesai. Harus selesai. Supaya ke depan kita bisa fokus pada pembangunan Sulbar. Pembangunan Sulbar, betul sekali, Pak. Yang ketiga, Pak, tanggung jawab. Tanggung jawab ini setiap orang yang diberi tugas itu harus merasa bahwa tugas yang diemban itu adalah bahagian dari sebuah tugas untuk bisa harus dia pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan kepada institusi, atasannya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang harus punya tanggung jawab dalam hidup, sama dengan keluarga. Seorang kepala keluarga harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana agar keluarganya bisa hidup sejahtera, sama dengan seorang ASN. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Betul sekali. Itu yang harus dia harus lakukan. Karena itu setiap tugas yang diberikan kepada dia, setiap aset yang dipertanggungjawabkan sama dia harus tahu untuk apa itu diberikan, bagaimana memeliharanya, dan mengembalikannya pada negara setelah purna tugas. Iya. Berbicara soal aset nih, Pak. Ya. Kan kemarin tuh ada bumerang yang terjadi di Sulbar itu banyak sekali randis yang belum dikembalikan nih, Pak. Iya. Bagaimana Bapak menyikapinya? Saya sudah minta kepada semuanya, sudah yang kembali sebenarnya sudah cukup banyak, ada kira-kira 43%. Iya. Masih banyak, tapi masih banyak juga yang di luar. Ada yang sudah, ya istilahnya tinggal bangkai, yang mesinnya tidak ada, peleknya tidak ada, joknya tidak ada. Iya. Itu tetap akan saya minta pertanggungjawaban. Siapa yang, dinas apa yang, kendaraan itu berada pada dinas mana? Iya. Dia harus bisa tahu kenapa kondisinya seperti itu. Betul. Itu bagian dari tanggung jawab. Kita tidak boleh mengatakan, oh ini dulu bukan saya, Pak. Iya. Tidak boleh. Karena aturan dalam serah terima itu, sebelum kita serah terima jabatan dengan pengganti kita, dengan orang yang akan kita ganti, ada yang didahului dengan verifikasi. Verifikasi. Ya, verifikasi. Ada berapa aset yang ada di OPD tersebut. Iya. Ada berapa anggaran yang sisa. Ada berapa pekerjaan yang masih berjalan. Itu harus diketahui. Tidak boleh mengatakan saya tidak tahu. Betul. Itulah tanggung jawab. Tapi sejauh ini ada tidak sih yang mantan pejabat yang menyalahgunakan aset itu tidak mau mengembalikan, Pak? Sementara ini semuanya mengembalikan. Bahkan ada yang katanya hilang, dia ganti. Wah. Dia ganti, Pak. Dia bayar kembali. Iya. Pakai duit. Dan saya memang tuntut, kembalikan. Wah, luar biasa disiplinnya, Pak. Ya. Tidak boleh. Saya sendiri sudah jelaskan bahwa saya 34 tahun di tentara. Saya tidak pernah, Mbak, walaupun saya pernah jadi pejabat panglima, tidak pernah bawa pulang mobil dinas. Iya. Dan kita di militer itu, dalam ruangan kita ini, itu semua didata apa yang ada. Ketika kita akan serah terima, itu bagian aset datang. Dia periksa semua ruangan apa saja yang ada di dalam. Iya. Kalau ada satu tidak ada, kita ditanya kemana? Kemana? Ya. Ini kemana? Iya. Harus kita bisa jawab. Gitu. Nah, saya ingin ke depan seperti itu. Karena itu sekarang saya sedang membentuk sebuah sistem di mana setiap OPD kalau kita klik, kita bisa langsung tahu OPD ini aset apa saja yang ada pada dia. Luar biasa. Itu yang supaya ke depan Pak Gub juga mudah untuk mengetahui apa saja yang ada di tiap OPD. Jadi lebih transparan. Ya, lebih transparan. Seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Kira-kira ada nggak sih sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar? Itu pasti. Iya. Pasti. Seperti apa bentuknya, Pak? Kan sudah ada di undang-undang. Iya. ASN. Pertama kan ada teguran lisan.
Iya. Ya. Tertulis, kemudian tindakan disiplin. Saya pernah waktu Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri di Bandung, ada ASN saya melakukan pelanggaran, karena saya anggap pelanggaran itu berat, maka saya turunkan pangkatnya. Turunkan pangkatnya? So, pangkat selama 6 bulan. 6 bulan itu saya kontrol. Kalau dia berubah, maka saya kembalikan. Iya. Itu saja. Jika tidak berubah? Tidak berubah, terus seperti itu. Terus seperti itu, Pak ya? Dan sampai pada tingkat pemberhentian dengan tidak hormat. Iya, iya. Wah, luar biasa, Pak. Semoga ASN di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ini disiplin semua, Pak ya? Ya. Kita akan makan uang negara. Wah, iya, betul. Kita akan digaji negara. Konsekuensinya kita harus memberikan yang terbaik buat negara. Buat negara, betul. Jadi kita bekerja untuk negara, Pak. Dan akan kembali juga sama kita, Pak. Iya. Kembali ke masyarakat untuk negara. Ya. Bagaimana Pak peran atasan langsung dalam menjalin hubungan kedisiplinan di lingkup provinsi Sulbar ini, Pak? Saya kalau soal hubungan antara atasan dan bawahan itu sebenarnya seorang atasan itu punya satu, kalau mau ditaati oleh bawahannya, itu pertama harus dipercaya. Dipercaya. Nah, untuk dipercaya maka seorang pimpinan harus mampu menciptakan kondisi sebagai seorang teladan di tengah-tengah prajuritnya atau di tengah-tengah ASN. Betul. Yang menjadi bawahannya. Harus jadi teladan. Jadi kalau mau baik, atasan dulu yang baik. Atasan dulu. Nah, contoh, Pak ya. Harus jadi contoh ya, sampel ya. Itulah atasan. Kalau kita di tentara itulah komandan. Iya. Itu komandan itu harus bisa menciptakan kondisi bagi prajurit dia adalah segala-galanya. Tapi menurut Bapak, ASN yang ada di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ini sudah lumayan bisa diatur nggak, Pak? Atau dalam arti kata disiplin gitu? Disiplin saya kira masih perlu kita tingkatkan. Iya. Masih harus dibina, ditingkatkan. Iya. Karena sebenarnya disiplin itu kadang-kadang orang anggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Padahal sebenarnya disiplin itu sebenarnya membuat kita hidup lebih efektif, lebih efisien. Kita bisa mencapai sasaran-sasaran yang disasarkan oleh tugas-tugas kita yang ada di ASN. Iya. Tidak banyak waktu, kalau kita disiplin, waktu kita tidak banyak terbuang. Betul. Gitu. Ya itu yang saya maksud. Jadi kalau kita disiplin, maka insya Allah dalam melaksanakan tugas, kita akan lebih banyak berhasil. Lebih terarah. Lebih terarah, ya. Dan waktunya nggak sia-sia, Pak, tidak sia-sia. Luar biasa, Pak ya. Tapi ketika Bapak melihat lingkup ASN yang ada di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ini sudah mulai disiplin, kira-kira ke depannya lagi akan memberikan apa lagi nih? Contoh seperti mungkin Bapak akan kasih ultimatum nih buat setiap apel gitu. Saya sekarang sudah banyak buat surat edaran. Iya. Untuk penertiban. Jadi pagi kita apel, kemudian kan biasanya datang banyak yang begini. Datang absen jam 10 pulang. Jadi, ke depan kita akan coba untuk melakukan pengawasan. Tiap bagian yang punya ASN, dia harus tahu berapa jumlah ASN-nya, apa saja tugasnya. Iya. Sehingga dia bisa tahu kalau ada satu yang tidak ada, berarti ada bahagian tugas yang tidak jalan. Iya, betul. Itu yang harus. Jadi saya minta nanti tanggung jawab mereka yang jadi atasan di tiap bahagian. Saya tidak perlu turun sampai ke bawah. Betul. Atasannya yang saya minta pertanggungjawaban. Itu cara kontrol yang saya lakukan. Sebab saya tidak mungkin bisa kontrol seluruhnya sampai 1.500 orang. Iya. Nah, itulah gunanya ada struktur organisasi sampai ke bawah. Tapi kira-kira tanggapan Bapak bagaimana dengan ASN yang kinerjanya baik, tapi nggak disiplin nih? Siapa? Saya kira seorang yang berkinerja baik, itu tidak disiplin, itu saya jarang temukan. Iya. Di tentara, seorang prajurit yang baik, yang profesional, umumnya disiplin. Iya. Umumnya disiplin. Itu yang baik, yang berdisiplin baik, kinerjanya bagus. Itu umumnya disiplin. Disiplin. Karena kualifikasi profesional yang mereka terima itu karena dukungan kedisiplinan. Kedisiplinan, ya. Betul sekali.
Berarti peran langsung ini sama contoh kepala pimpinan ya, Pak, harus ya? jadi contoh, Iya. harus jadi contoh. Jadi contoh, biar yang di bawah-bawahnya itu ngikut sama Ngikut pimpinannya. ya. Sama dengan kita di tentara. Iya. Tidak bisa kau disiplinkan dia kalau kita sendiri tidak disiplin. Iya, benar-benar. Ya. Itu anunya. Betul sekali, ya. Pak. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih, Pak, untuk mengatur ASN yang mungkin masih bandel, belum mau disiplin nih? Ada nggak tantangan terbesar itu, Pak? Ada. Iya. Kita yang tantangan terbesar kita itu karena tiap orang memiliki karakter berbeda-beda. Betul. Nah, karena itu seorang pimpinan harus bisa mengenali satu persatu karakter yang ada di sekitar kita. Iya. Kita harus bisa ini karena memberikan sanksi disiplin saja itu tidak cukup bisa membuat dia disiplin. Betul. Karena saya pengalaman di militer, saya kasih sanksi keras dengan cara segala macam, belum tentu dia bisa disiplin. Iya. Nah, tetapi dengan kita memberikan sanksi yang tegas, ada hukuman disiplin, tapi juga ada pendekatan secara kekeluargaan. Jadi, seorang komandan itu bukan hanya seorang atasan, dia juga seorang bapak yang bisa memberi nasihat. Dia seorang guru yang bisa memberi petunjuk, dan seorang sahabat. Iya. Biasanya sahabat itu lebih dekat dari saudara. Betul. Tempat dia curhat. Betul. Nah, itulah peran komandan. Iya. Jadi bukan sekedar atasan. Nah, peran ini harus kita laksanakan dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan ASN. Luar biasa, Pak, ya. Tapi saya melihat Bapak Jenderal ini semangatnya luar biasa sekali untuk membangun Sulawesi Barat maju dan sejahtera. Nah, pertama itu kan ada soal kedisiplinan ASN di lingkup Pemprov. Kira-kira program selanjutnya apa lagi nih, Pak? Selama 100 hari, kurang lebih 100 hari bekerja sebagai Wakil Gubernur. Program selanjutnya saya bersama-sama dengan Pak Gubernur itu melakukan evaluasi terhadap seluruh ASN yang ada, terutama unsur-unsur pimpinannya. Iya. Agar kita bisa ke depan kita bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan keinginan kita. Betul. Agar program-program yang kita nanti telurkan ke bawah, kita salurkan ke bawah itu bisa berjalan dengan maksimal. Maksimal. Jadi ke depan kita sedang menata kembali seluruh personil. Kita akan lakukan assessment. Kita pilih pertama kemarin saya sudah kasih tahu yang kita nilai pertama itu moral. Moral. Ya. Kemudian kompetensi. Kompetensi. Ya. Disiplin yang saya katakan tadi. Ya. Ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting sekali, Pak, ya. Penting. Tapi bagaimana Bapak berperan langsung nih dengan pembangunan daerah gitu? Kita bicara soal pembangunan daerah lagi karena sudah berbicara soal kedisiplinan, mungkin sudah mulai disiplin tuh ASN ya kan. Tapi dengan pembangunan daerah ke depannya Sulawesi Barat ini akan kemana, Pak? Kita lebih banyak karena kita berada di provinsi, lebih banyak kita berkolaborasi dengan kabupaten. Kabupaten. Karena kabupatenlah sebenarnya yang punya masyarakat. Iya. Karena itu, untuk menunjukkan bahwa provinsi hadir di tiap kabupaten, maka sebahagian anggaran yang ada di provinsi itu kita salurkan ke kabupaten. Agar kabupaten bisa menggunakan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten. Betul. Seperti misalnya, Mamasa kita bantu 68 miliar tahun ini. Polman 60 miliar. Mamuju 50 miliar. Sampai ke Pasangkayu 50 miliar. Kita juga bantu mereka mengatasi BPJS. Ya, ada beberapa kabupaten itu masih ada kendala soal pembayaran BPJS. Iya, Pak. Jadi kita 50% kita bayarkan dari provinsi, 50% dari mereka. Luar biasa. Kemudian kita turunkan lagi untuk program-program mempercepat pencerdasan bangsa dengan beasiswa. Beasiswa. Ya, beasiswa untuk perguruan tinggi yang jalur orang tuanya tidak mampu dan jalur prestasi. Itu yang kita akan turunkan. Kemudian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, kita sudah punya program, kita anggarkan sampai 40 miliar itu. Untuk miskin ekstrim, kita kasih biaya usaha kecil 2 juta per, bukan UMKM, 2 juta per kepala keluarga. UMKM lagi nanti. UMKM kita berkolaborasi dengan Bank Sulselbar. Itu kita akan turunkan juga
UMKM kita, pengusaha kecil kita dengan modal 10 sampai 100 miliar. Luar Dan biasa. itu ditanggung atau dijamin oleh provinsi. Provinsi. Ya. Luar biasa Pak ya, jadi terarah semuanya. Ya. Dari kemiskinan, pendidikan, Ya. pedagang kecil, Termasuk peternak. termasuk peternak. Peternak ya, kita akan adakan kambing sampai 1.700 ekor. Iya, Kemudian bibit coklat 1 juta banyak sekali. bibit. Kemudian Iya, kopi iya, untuk memasak. iya. Itu Kopi dan coklat. coklat ya. Itu termasuk tanaman yang banyak banget ciri khas dari Banyak Sulawesi Barat, Pak ya, ya. betul ya. Saya berharap banget ke depannya nanti bisa kita buat icon yang Ya. dimana kopi itu kopi khas dari Mamasa sendiri. Ya. Sebenarnya sudah ada, Iya, hanya bukan Mamasa disebut kalau di Jakarta, kopi Toraja. Toraja. Iya. Padahal itu kopi Mamasa. Dari Mamasa banyak. Dari Sulbar dong, Pak ya. Iya, Sulbar. Iya. Harusnya. Ya. Tapi Ya. gimana sih Pak? Bapak akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat? Infrastruktur ini memang sedikit ada masalah karena keterbatasan anggaran kita. Iya. Tapi kemarin saya juga sudah ke Jakarta, Pak Gub juga sudah ke Jakarta. Kita sudah bicara dengan PUPR Iya. untuk meminta bantuan untuk pemeliharaan jalan provinsi, jalan kabupaten. Kita minta itu ada anggaran yang bisa turun ke sini untuk mempercepat. Iya. Nah, kemudian yang kedua, infrastruktur berikutnya adalah karena kita ini kan daerah pertanian. Betul. Saluran-saluran pengairan itu kita minta segera diperbaiki, kita akan perbaiki. Yang biayanya tidak terlalu banyak itu ditanggung di provinsi. Seperti misalnya di Lakejo, terus ada yang di Polman juga itu yang karena pendangkalan sungai kalau musim hujan itu sawahnya tergenang air. Tergenang air. Nah, kita kemarin sudah bantu untuk melakukan pengerukan. Luar biasa. Banyak, ya. Berarti udah berjalan Pak Sudah ya? berjalan. Kita juga lihat jalanan udah mulai diperbaiki, Ya, drainase udah mulai diperbaiki lagi. Ya kan salah satu kendala itu kemarin karena sedikit hujan banjir lagi ya kan Pak? Nggak, karena kalau di sini nih banjir ini karena kontur memang. Kontur Medan. Jadi konturnya Mamuju ini itu di Siana Gunung, ketinggian, sini dataran rendah. Iya. Dataran rendah ini sempit. Iya. Itu. Nah, yang kedua, pusat-pusat resapan air alami seperti hutan-hutan nipah, Iya. hutan-hutan bakau, itu kan banyak dijadikan bangunan, Iya. ditimbun kan. Iya. Nah, Betul. akibatnya apa? Ketika hujan turun, air ini yang selama ini ditampung di sana itu sudah tidak ada tempat. Akhirnya dia mengalir ke jalan. Belum lagi air pasang. Memang ada problem di sini. Iya. Kalau saya lihat, waktu saya tugas di Semarang itu, karena konturnya hampir sama, ketinggian terus dataran. Ternyata Belanda dulu itu bikin saluran air di bawah tanah. Di bawah tanah. Ya, yang kalau besarnya itu kalau kita jalan di dalam berjejer 3 orang itu Iya. Bisa. begitu besarnya. Saking besarnya itu Saking Pak. besarnya. Jadi Belanda dulu tuh bikin saluran air sehingga dataran rendah yang ada di Semarang itu tidak pernah banjir. Wih. Gitu. Nah, kalau kita kan belum sampai ke situ. Tapi sudah ada upaya Pak Ada ya? upaya, Iya ya. dong Pak. Sudah ada upaya biar Sulbar ini lebih bagus lagi Ya. ya kan. Tapi bagaimana Pak, Bapak dengan Pak Gubernur itu harus tetap memberikan memberikan awasan kepada setiap program yang berjalan ini Pak, pengawasan. Oh, pengawasan. Iya. Ya, jadi seperti sekarang kan saya minta kepada seluruh OPD itu melaporkan kegiatannya. Berapa besar anggaran yang dia kelola. Itu saya minta ke situ. Nah, yang ketiga, saya minta ke depan ini kalau ada usaha seperti tender, saya minta daftar pengusaha. Iya. Karena pengusaha yang bisa masuk tender itu mereka yang bersih. Tidak punya sangkutan, temuan. Gitu. Jadi ini dulu bersih. Bersih. OPD juga harus bersih. Iya, Pak. Dan, kalau tidak bersih ya kau tanggung sendiri. Siap-siap Itu Pak. dulu. Siap. Jadi seberapa banyak pun uang kita, kalau kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, itu mubazir. Betul.
Jadi itu dulu. Jadi itulah kenapa saya assessment yang kemarin saya pesan utamakan dulu moral. Karena orang lebih berbahaya orang pandai tidak bermoral daripada orang bodoh yang tidak bermoral. Betul. Gitu. Karena kalau orang pandai yang tidak bermoral, apa yang dia lakukan, dia akan melakukan kerusakan jauh lebih besar. Iya. Itu yang saya pesankan. Supaya kita temukan pimpinan-pimpinan ini orang-orang yang memang memiliki dedikasi tinggi. Tapi berbicara soal pengusaha, Pak, kemarin ada beberapa konflik itu yang sampai masyarakat turun tangan untuk berdemo. Gimana tuh, Bapak? Kemarin ke sini. Iya. Saya ke sini. Ya, saya berikan mereka pengertian begini. Untuk bisa membangun daerah ini tidak cukup dengan sumber daya yang ada. Betul. PAD kita hanya 400 miliar. Iya. APBD kita coba 1,8 triliun. Iya. Coba bandingkan Jawa Barat. PAD-nya 25 triliun. Wah. Jadi dia leluasa, sedangkan kita tidak leluasa. Karena itu satu-satunya cara kita untuk bisa membangun daerah kita, harus ada investor yang masuk. Iya. Harus ada uang yang bergerak di Sulbar. Betul. Tanpa dana yang bergerak di Sulbar, itu kita akan lamban melakukan pembangunan. Betul. Yang menjadi persoalan, kadang-kadang investor masuk ini terjadi konflik di bawah. Ada konflik kepentingan. Iya. Rakyat merasa bahwa misalnya tambang ini merusak lingkungan. Nah, karena itulah kemarin saya beri mereka jaminan. Kalau ada pengusaha, investor masuk merusak lingkungan, kalau saya terbukti dia melakukan kesalahan, merusak lingkungan dan merugikan rakyat, pasti kita cabut izin. Pasti kita cabut izin. Pasti kita cabut izin. Tetapi kita juga kan harus sebelum mencabut kan kita harus lihat kalau terjadi masalah, ini kesalahan ada di mana? Iya, betul. Itu. Tidak boleh kita serta-merta menyalahkan orang lain. Jadi karena itulah kita bentuk tim evaluasi. Betul. Itu akan turun ke bawah karena di Sulbar ini yang berizin itu ada 142 tambang. 142. Ya, belum lagi yang tidak berizin. Jadi masih lebih. Nah, ini tim ini nanti akan bekerja. Termasuk membenahi perkebunan yang ada. Iya. Supaya seluruhnya bisa berjalan secara simultan memperbaiki daerah ini. Saya sudah beritahu mereka, sabar saja tunggu hasilnya. Karena kita tidak bisa ceroboh. Iya, betul. Kalau kita ceroboh, minta dicabut izinnya, sedangkan dia dapat izin resmi, maka dia bisa menuntut kita balik, minta ganti rugi. Iya. Nah itu yang saya sudah jelaskan sama mereka kemarin. Dan alhamdulillah dia terima. Terima. Saya bilang percayalah, tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya. Betul. Kalaupun kita menarik ada investor, itu kan untuk pembangunan daerah ini. Betul. Untuk anak-anakmu bisa sekolah dibiayai oleh daerah. Betul sekali. Dalam bentuk-bentuk bantuan-bantuan pendidikan, bantuan-bantuan untuk orang miskin. Kan itu sebenarnya. Iya. Dari situ kita bisa dapat. Gitu. Jadi saya beritahu, dan rupanya dia mengerti. Itulah kenapa kemudian dia pulang sambil mungkin juga dia undang saya ke tempat mereka. Saya bilang nanti insya Allah saya datang. Luar biasa Pak ya. Jadi udah ada jalannya, masyarakat juga sudah mulai menerima. Kalau memang kita tidak boleh mencabut izinnya semata-mata Pak ya. Tidak boleh kita semena-mena sama orang. Iya, betul kan? Sekali. Betul boleh kita. Setiap orang di negara ini punya hak. Iya. Jadi saya sudah sampaikan sama mereka, saya bilang, negara itu tidak ada tanpa Anda, rakyat. Iya. Tidak ada. Nah, pemerintah itu adalah sekelompok orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengurus mereka, mengurus kamu. Iya. Itu. Nah, betul. Agar supaya tidak terjadi pelanggaran, rakyat juga tidak semena-mena maunya sendiri, pemerintah juga maunya sendiri, ada hukum. Hukum ini yang mengatur mana haknya rakyat, mana kewajibannya pemerintah. Betul. Itu. Hukum itu mengatur diantaranya untuk membatasi agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi tidak usah khawatir soal-soal lain. Jadi dan kedua, jangan berprasangka. Jadi saya bilang kau percaya, kita akan mencurahkan seluruh pikiran kita kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya. Itu saja. Jadi mungkin Bapak ke depannya ini akan lebih membangun citra pemerintah kepada masyarakat, iya. Pak ya? Itu saya bilang tadi, kita bisa sukses kalau dipercaya. Betul. Sebaik apapun kita, kalau tidak dipercaya, saya kira susah kita. Susah.
bisa mengajak masyarakat. Susah. Jadi yang saya bangun pertama kali itu dipercaya orang. Kepercayaan. Ya, kepercayaan dulu. Kalau kita sudah dipercaya, apapun yang kita lakukan pasti diterima oleh mereka. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Pak, saya mau Bapak menyampaikan visi dan misinya nih buat masyarakat Sulawesi Barat, supaya masyarakat Sulawesi Barat ini tahu bahwa visi dan misi Bapak ke depannya akan jauh lebih berdampak pada masyarakat. Ya. Visi Sulawesi Barat kita ke depan, sebagaimana yang kita sampaikan pada saat kita berkampanye, yaitu maju sejahtera. Maju itu dalam pengertian maju di bidang pendidikan, maju di bidang ekonomi, maju di bidang semua aktivitas yang bermanfaat buat kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus di Sulawesi Barat. Sejahtera itu artinya kita bisa membangun ekonomi kita dengan baik. Saya biasa mengatakan sejahtera itu kalau malam kita tidur nyenyak. Karena kita yakin besok pagi saya bisa mendapatkan sesuatu untuk menghidupi keluarga saya. Jadi sejahtera itu adalah ketenangan. Karena dia percaya, dia tenang, karena apa yang dia harapkan dalam kehidupannya bisa dia jangkau. Yeah. Itulah bagi saya bagi maju dan sejahtera. Yeah. Luar biasa Pak. Wah, visi misi yang begitu membangun Pak ya, maju dan sejahtera, maju ekonominya, maju segala-galanya dan sejahtera masyarakatnya. Akan kembali ke masyarakat lagi Pak. Tapi sebelum kita berakhir Pak, saya mau kasih challenge buat Bapak. Bapak harus ngejawab pertanyaan saya tanpa berpikir dan cepat Pak. Provinsi Sulawesi Barat. Maju dan sejahtera. SDM? SDM berkualitas. Gubernur Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat harus menjadi pemimpin untuk semua. Pendidikan. Pendidikan harus menjadi dasar kita untuk bisa melangkah lebih baik ke depan. Kesehatan. Kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, agar rakyat kita ke depan memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Wah, luar biasa. Tegas Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Kami masih mau berbincang tapi waktunya sudah cukup Pak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian pemirsa yang ada di rumah, yang selalu setia menonton program kami Orang Sul Berbicara. Saya Aira Agatha sebagai host dan narasumber saya Bapak Jenderal. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.